Shalom semuanya, apa kabar kalian semua? Semua pasti dalam keadaan baik ya. Saya percaya di bulan yang ketiga ini akan menjadi bulan yang jauh lebih baik lagi. Walaupun corona ulang tahun yang pertama, tapi kita nggak usah rayain karena nggak ada baiknya untuk corona dirayain ya. Karena corona bikin semuanya kayak gini. Tetapi kita percaya walaupun corona masih ada, Tuhan udah setia sebelum corona setia. Katakan amin. Tuhan udah ada bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Corona nggak akan selama-lamanya, Tuhan akan selama-lamanya. So, dalam sebulan ini kita akan belajar tentang let go. Katakan let go. Tulis di komen, tulis di chat, katakan let go. Selama 4 minggu ke depan ini atau lebih, kita akan belajar tentang hal ini. Dan saya yakin dan percaya akan ada banyak pengkhotbah yang akan menjadi berkat buat kita semua. Yang setuju katakan amin. So hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu selama ibadah online ini. Kami percaya semua dalam lindungan tangan Tuhan, dan biarkan firman-Mu bekerja kuat di hati kami dan mengintervensi hidup kami. Supaya hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, dan hidup kami disembuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarkan firman yang ditabur tidak akan pernah menjadi sia-sia. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amen. So, minggu ini kita belajar tentang letting go of control. Kita mau belajar tentang kontrol kita, harus kita let go, kita berikan kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita kadang-kadang memaksakan diri untuk mengontrol kehidupan kita. Bahkan kita kadang-kadang suka menyuruh Tuhan untuk jadi asisten dalam kehidupan kita, bukan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering mengontrol kehidupan kita yang A, B, C, dan kita minta Tuhan tolongin saya kelarin kerjaan ini dong. Saya udah capek, udah Tuhan yang kerjain. Atau mungkin Tuhan gue sibuk banget ngurusin ini, lu bisa gak ngurusin yang ini, tolong gue yang ini, gue gak sempet Tuhan, gue butuh bantuan lo. Dan kebanyakan dari kita mengontrol seluruh kehidupan kita, dan kita meminta Tuhan untuk menjadi asisten dalam kehidupan kita untuk membantu hal-hal yang kecil. Sedangkan Tuhan adalah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi sayangnya kita tidak menempatkan Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih banyak kontrol kehidupan kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalankan kehidupan itu, bagaimana kita memilih sesuatu, bagaimana kita memutuskan sesuatu, semua kita yang kontrol. Bahkan kita sering mengkontrol apa yang orang pandang atas hidup kita. Kita kontrol pandangan orang atas hidup kita itu melalui sosial media kita, iya gak? Kita banyak capture moment, kita foto selfie 50 bahkan sampai 100 selfie, dan yang dipilih untuk dipost hanya satu, dan itu pun udah dipakai filter, pakai efek, pakai sebagai macam. Dan juga kalau sekarang udah pakai TikTok, pakai efek dan sebagai macam, banyak banget. Dan kita dengan caption kita tulis no caption needed. Hashtag no filter, padahal filternya banyak banget. Dari berapa ratus foto yang kita pilih cuma satu, itu pun yang terbaik, dimana jerawatnya nggak kelihatan, kita kelihatan happy, kita kelihatan seneng. Kalau kita foto keluarga yang menyenangkan, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang cerewet, tidak menunjukkan itu. Kita berusaha untuk membiarkan kita kontrol orang lain untuk melihat kehidupan kita yang fine aja. Kita kontrol semuanya. Tapi tahu gak sih bahwa ternyata nggak semua bisa kita kontrol. Karena kenapa? Karena more we try to control, more we are afraid of losing control. Semakin banyak yang kita kontrol, maka kita akan semakin takut untuk kehilangan kemampuan untuk mengkontrol sesuatu. Dan saat kita takut, apa yang terjadi? Maka kita berusaha untuk berjuang mengkontrol hal-hal yang lain yang kita gak bisa kontrol. Keinginan kita untuk mengkontrol kehidupan kita itu tahu gak, berakar dari rasa kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita selama ini sering kontrol banyak hal dan kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu berakar dari kita gak punya rasa percaya sama Tuhan. Kita gak percaya bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, sehingga kita berusaha untuk mengkontrol segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bukankah Dia Allah yang luar biasa dan Allah yang dahsyat?
Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang dahsyat, seharusnya kita membiarkan Dia untuk mengkontrol hidup kita, bukan kita yang mengkontrolnya. Karena kenapa? Karena Dia lebih tahu hidup kita dibandingkan kita tahu hidup kita sendiri. Bahkan dari kita banyak yang marah sama Tuhan. Kayak, Tuhan kok gak bekerja? Tuhan kok gak bisa melakukan banyak perkara? Kalau Tuhan gak bisa kontrol, kalau Tuhan gak bisa urus, turun, aku yang urus. Waduh, jangan sampai kita kayak gitu. Kita berusaha untuk mengkontrol segala sesuatu. Padahal sesungguhnya akarnya dari hal yang kita gak bisa kontrol, akarnya kenapa kita suka kontrol segala sesuatu, akarnya adalah rasa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. So, dengar baik-baik. When you overestimate your ability to control, you underestimate the power of God. Saat kamu overestimate dengan kemampuan kamu untuk mengkontrol segala sesuatu, kamu itu sedang underestimate kekuatan Tuhan dalam kehidupan kamu. Karena kenapa? Karena kita gak bisa punya kekuatan untuk mengontrol segala sesuatu dalam kehidupan kita. Gak bisa. Kita gak bisa kontrol semua hal. Kita terbatas, tangan kita hanya 2, otak kita 1, itu pun juga gak gede-gede banget. Mata kita cuma 2, kaki kita cuma 2. Kita cuma punya waktu 24 jam selama sehari, 7 hari selama seminggu. Waktu yang sangat sempit untuk bisa mengontrol semuanya. Bahkan kita gak bisa mengontrol masa depan kita. Kita gak bisa. Tapi saat kita berusaha untuk mengontrol semuanya, tidak melibatkan Tuhan, kita sedang underestimate kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau ngajak kita semua bahwa kita harus let go setiap kontrol dalam kehidupan kita. Dan kita memberikan kepada Tuhan yang bisa mengontrol kehidupan kita. You don't always have the power of control, but you always have the power to surrender. Kamu selalu punya kekuatan untuk bisa berserah kepada Tuhan. Kamu gak punya banyak kekuatan untuk mengontrol segalanya, tapi kamu punya kekuatan untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya ingat banget cerita tentang Maria, di mana dia ditunjuk oleh Tuhan untuk mengandung Sang Juru Selamat. Kita baca ayatnya dulu ya, Lukas 1 ayat 26 sampai 35. Saya bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dengar baik-baik, saat dia masih ada di rumahnya, dia hanya seorang teenager atau seorang perawan. Kalau kita lihat literasi, ternyata umur Maria pada zaman itu sekitar 13-14 tahun. Seumur sama anak-anak God's Teens. Seumur sama kamu yang menonton hari ini mungkin. Tapi Tuhan datang menunjuk Maria, dan Maria dengan segala kepusingannya dan ketakutannya, dia harus melihat malaikat itu berkata-kata kepadanya. Apa yang malaikat itu katakan? Malaikat itu berkata seperti ini. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kalau saya jadi Maria, saya kaget. Kenapa? Karena saya masih perawan, saya baru tunangan, saya belum menikah, tetapi saya disuruh mengandung di hari itu juga. Betapa kagetnya Maria dan betapa pusingnya dia saat malaikat itu datang dan berkata-kata seperti itu. Betul gak? Dia kaget, wah disuruh mengandung. Bahkan Tuhan
Atau malaikat yang berbicara, yang mewakili Tuhan, yang berkata-kata dalam firman Tuhan, udah nyebutin namanya siapa, dia akan jadi apa, dia laki-laki, dan Maria gak punya kesempatan untuk pilih anak gue mau laki-laki atau perempuan. Tapi Tuhan udah bilang, anakmu laki-laki, anakmu namanya Yesus. Lucu gak sih kayak misalkan Maria itu udah berpikir gitu ya, wah gue pre-wedding mau pakai baju ini, gue nanti wedding pakai gaun ini, nanti gue wedding gue ngundang semua tetangga gue, gue nanti wedding gue siapin semuanya. Karena kenapa? Maria it's only a teenage girl, dia hanya anak muda, anak remaja yang punya mimpi, punya keinginan. Tetapi di saat itu juga Tuhan datang dan mengintervensi semuanya. Dia udah berpikir, oke, gue pengen punya anak perempuan mungkin. Mungkin dia berpikir, oke, gue pengen punya 2 anak, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, namanya si N dan si bos atau siapapun itu yang dia udah persiapkan. Oke, gue pengen anak pertama gue jadi dokter, gue pengen jadi anak kedua gue jadi perawat atau segala macam. Tapi tiba-tiba semuanya sirna. Semuanya di luar dari kontrolnya dia. Dan Tuhan datang berkata, anakmu laki-laki, no debat. Namanya Yesus, no debat. Dan kamu mengandungnya sekarang, no debat. Bayangin gak? Dia udah persiapin mungkin ya, kalau zaman sekarang fotografer untuk foto dia supaya cantik-cantik, untuk foto bareng tetangganya. Tetapi di hari itu dia harus berpikir tetangga yang harusnya diundang malah ngomongin dia karena dia mengandung sebelum menikah. Betapa pusingnya dan takutnya Maria menghadapi hal itu. Kamu bisa bayangin bagaimana kondisi hidup Maria? Tapi Maria berkata seperti ini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, aku baru tunangan, bos. Aku baru engagement. He is only my fiance. Jailah, zaman sekarang tuh kayak gitu ya. Ini dia cuma tunanganku. Kau bisa bayangin gak? Belum juga married, udah tekdung. Tapi jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kamu. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Kamu tahu gak sih, Maria itu benar-benar sepakat dengan Tuhan. Maria itu benar-benar menyerahkan kontrol dalam kehidupannya kepada Tuhan. Kalau kita sering dengar ayat, biarkan hidup kita itu bukan hidup kita lagi, tetapi hidup Tuhan di dalam hidup kita. Kamu tahu gak arti aslinya apa? Arti aslinya begini, kita sepakat dengan apapun yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apapun yang dia mau, kita sepakat. Baik buruknya hasilnya, kita sepakat. Baik buruk kondisinya, kita sepakat. Bisa bayangin gak? Maria punya mimpi. Maria punya keinginan. Tetapi di titik itu, Tuhan mengintervensi semuanya dan merubah keinginannya menjadi keinginannya Tuhan. Seorang teenage girl, seorang teens yang masih sangat remaja, yang harusnya dia menikah baik-baik saja dalam keadaan yang oke-oke saja, tiba-tiba harus berubah. Tapi apa yang terjadi? Apa yang Maria responi? Respon Maria beda. Kalau mungkin kita jadi Maria gak mudah ya, kita pasti nolak, bilang kayak Tuhan jangan gue lah. Tuhan jangan kasih gue pelayanan yang berat-berat lah. Tuhan gue gak usah jadi pemimpin lah. Gue gak usah buatku lah. Udahlah jangan gue lah. Kita berusaha untuk mengontrol hidup kita. Dan kita berpikir oke, mimpi gue ini. No, kehendak Tuhan nanti. Jangan dulu. Ini dulu gue beresin dulu. Nanti pelayanan baru nanti. Tapi Maria beda. Maria berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Di ayat ke-38 ini dia berkata, gue ini hamba Tuhan. Gue bukan teenage dream. Gue bukan teenage girl. Gue bukan orang yang gue suka, orang yang gue mau, orang yang gue inginkan. Gue bukan orang yang ingin A, B, C, bukan. Aku adalah hamba Tuhan. Dia memiliki identitas sebagai hamba Tuhan, di mana dia tahu hidupnya semuanya tentang Tuhan.
Dan saat dia tahu kehidupannya semua tentang Tuhan, maka dia let go semua kontrol dalam kehidupannya. Kata dia berikutnya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kamu bisa bayangin gak? Dalam bahasa Inggrisnya itu dibilang gini, let it be to me according to your words. Wah, ini indah banget coy. Dia bilang let it be, bukan let me be. Bukan let me be, but let it be. Dia punya kesempatan untuk memilih, untuk mengikuti mimpinya atau mengikuti tujuan Tuhan. Maria punya kemampuan untuk memilih, untuk meneruskan visi dan keinginannya, atau memilih untuk destiny yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupannya. Maria punya kesempatan untuk memilih, untuk memenuhi keinginannya untuk mengontrol kehidupannya, atau membiarkan Tuhan memanggil dan mengontrol seluruh kehidupannya. Walaupun dia gak mengerti apa yang menjadi plan Tuhan dalam kehidupannya di depan nanti. Mungkin dia gak ngerti apa yang akan terjadi, kondisi yang akan terjadi di depan nanti. Tapi yang dia tahu, dia tetap pegang janji Tuhan. Hari ini apapun kondisi dalam kehidupan kamu gak bisa kontrol itu semua. Semua yang sudah berlalu kamu tidak bisa rubah. Apa yang terjadi sekarang kamu tidak bisa rubah. Apa yang terjadi nanti di depan sana belum tentu kamu bisa rubah. Tapi saat kita memilih apa yang menjadi tujuan Tuhan, maka Tuhan yang akan ambil alih dan mengontrol hidup kita. Bukan let me be, tapi let it be. Biarkan perkataan kita berkata, Tuhan, biarkan kehendak-Mu yang jadi di hidupku. Biarkan Engkau yang kontrol seluruh dalam kehidupan kamu. Bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita rindukan, tapi biarkan apa yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan rindukan. Bukan berarti tandanya habis ini kita gak kerja, gak kuliah, kita gak punya plan apa-apa dalam kehidupan kita. Bukan tandanya begitu. Tetapi saat kita menyerahkan seluruh kontrol kita ke dalam tangan Tuhan, kita justru semakin mengerti, kita tidak perlu khawatir bahwa God is in control. Dia yang mengontrol seluruh hidup kita. Kita gak perlu takut kedahsyatan malam. Kita gak perlu takut masa depan kita kayak gimana. Kita gak perlu takut apa yang terjadi di depan nanti, badai yang terjadi di depan nanti. Kita gak perlu khawatir. Karena kenapa? Karena God is in control. Dia yang pegang kendali. Kalau kita percaya kepada pilot yang gak kelihatan di bangku penumpang kita, kalau kita percaya dengan supir angkot atau supir bus di dalam angkot kita atau bus kita, kalau kita bisa percaya dengan nahkoda yang mengapali dan atau masinis yang mengemudikan kereta, kenapa kita harus takut dan khawatir kalau Tuhan yang mengontrol hidup kita? Karena saya percaya kalau Tuhan yang kontrol, kalau Tuhan yang ambil alih, Dia akan melakukan segala perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amen. So, pertanyaannya sebagai penutup khotbah saya hari ini. What are you trying to control that's outside your control? Apa yang berusaha kamu kontrol di luar kemampuan kamu untuk mengkontrol sesuatu? Apa yang kita gak bisa kontrol? Mungkin relationship kita. Mungkin kita gak bisa kontrol keluarga kita. Mungkin kita gak bisa kontrol masa depan kita. Kita gak tahu masa depan kita kayak gimana. Kita gak bisa kontrol itu. Kita mungkin hari ini berusaha untuk mengontrol image, gambar diri kita. Atau mungkin kamu mengontrol kemampuan dan keinginan kamu akan perfection di dalam kehidupan kamu. Atau mungkin kamu mengontrol semua hal dalam kehidupan kamu. Saya mau kasih tahu, saat kamu memilih untuk mengikut Kristus, berarti tandanya seluruh kontrol dan kemudi ada di dalam tangannya. To follow Jesus is to let God control our life. Untuk mengikut Kristus, kita membiarkan seluruh kontrol ada di dalam tangannya. Saya ingat banget ada kejadian di mana Yesus
melakukan hal yang sama. Dia let go kemampuan dia untuk mengkontrol apa yang terjadi di depan sana. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mampu melakukan segala perkara. Dia mampu untuk turun dari kayu salib, melepaskan setiap paku dan menyembuhkan setiap luka-luka yang ada dalam tubuhnya. Dia mampu. Dia mampu, dia tahu bakal ada prajurit yang akan menangkap dia di Taman Getsemani. Dia tahu. Dia tahu semua yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Tapi dia memilih untuk melepaskan kontrol dalam kehidupannya. Dan membiarkan kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendaknya yang jadi. Makanya di firman Tuhan, dia berkata seperti ini. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi biarkan kehendakmu yang jadi. Biarkan apa yang Tuhan inginkan dan Bapa inginkan yang terjadi. Bukan menurut apa yang aku mau dan aku kehendaki. Saat dia lagi pikul salib, dia berjalan ke Golgota. Bisa gak malaikat semua dia minta, malaikat turun, habisin nih semua orang, kurang ajar. Bisa gak? Bisa banget. Tapi dia melepaskan kontrol dalam kehidupannya. Untuk apa? Supaya tujuan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kamu dan saya terpenuhi dalam kehidupannya. Hari ini biarkan kita melepaskan kontrol dalam kehidupan kita. Bukan berarti tandanya kita menyerah, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Kita lakukan yang terbaik di setiap langkah kita. Tetapi sebelum kita melakukan yang terbaik itu, kita bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. God, apa yang Tuhan mau dalam hidupku? God, what is your dream to my life? Apa yang menjadi mimpi Engkau di dalam hidupku? Dan saat kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita terus berjalan semakin lama semakin kuat untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Thank you Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau mengkontrol setiap hidup kami. Engkau ada di hidup kami. Engkau selalu setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada. Ampuni kami kalau kami selama ini berusaha untuk mengontrol semua dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami mau berusaha dan berjuang untuk let go, untuk membiarkan semua kontrol dalam kehidupan kami berikan kepada Tuhan sepenuhnya. Biarkan Engkau yang ambil kendali dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam sekolah kami. Karena kami tahu kami gak mampu untuk mengontrol semuanya. Kami gak mampu, kami gak punya kekuatan untuk mengontrol semuanya. Tapi kami punya kekuatan untuk berserah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami gak mau underestimate kekuatan Tuhan. Kami yakin dan percaya kekuatan-Mu lebih dahsyat daripada kekuatan kami. Dan apapun yang terjadi di hidup kami di depan sana, kami gak perlu khawatir. Karena kami tahu God is in control. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amen.